Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke tema 8 subtema 2 tentang perubahan lingkungan pembelajaran keempat. Jangan lupa berdoa ya sebelum belajar dan ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian yang telah membimbing kalian selama proses belajar. Dalam pembelajaran 3 disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok? Silahkan kalian pahami penjelasan ini. Usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama sebagai berikut. 1. Badan usaha milik negara atau BUMN. 2. Badan usaha milik swasta BUMS. 3. Koperasi. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok diantaranya firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Ciri-cirinya: 1. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. 2. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. 3. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. 4. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan, konsultasi, hukum, dan keuangan. Selanjutnya, usaha yang dilakukan secara berkelompok yaitu persekutuan komanditer (CV). Pengertian persekutuan komanditer CV didirikan beberapa orang yang terbagi dalam sekutu aktif dan pasif. Sekutu aktif adalah orang atau kelompok orang yang mengelola badan usaha, sedangkan kelompok sekutu pasif orang atau kelompok orang yang tidak mengelola badan usaha namun menyediakan modal bagi pendirian dan keberlangsungan badan usaha. Ciri-cirinya: 1. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. 2. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. 3. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma apabila firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Selanjutnya, usaha yang dilakukan secara berkelompok yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Ciri-cirinya: 1. Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. 2. Modal dan ukuran perusahaan besar. 3. Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik saham. 4. Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. 5. Kepemilikan mudah berpindah tangan. 6. Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan atau pegawai. 7. Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal atau saham dalam bentuk dividen. 8. Keuntungan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham. 9. Sulit untuk memubarkan. 10. Pajak berganda pada pajak penghasilan atau PPh dan pajak dividen. Selanjutnya, koperasi. Koperasi merupakan organisasi usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Ciri-cirinya: koperasi pembelian, pengadaan, atau konsumsi. Koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
Ciri kedua, koperasi penjualan atau pemasaran. Koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini, anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Ketiga, koperasi produksi. Koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi. 4. Koperasi jasa. Koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Misalnya simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi. Selanjutnya, jenis usaha yang dilakukan secara berkelompok yaitu badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. Ciri-cirinya: 1. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum, disingkat jadi Perum, dan perseroan terbatas atau persero. Kedua, BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Untuk literasinya, silahkan kalian baca tentang tradisi Rasulan di Gunung Kidul di halaman 80. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.